Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mengambil materi tentang akhir penjajahan Jepang di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari, singkat saja, nama saya Mikaelo Christopher Benediasta, saya dipanggil Mikaelo. Saya kelas 11 6 absen 24. Paham? Loh. Mas, kenal Mas. Apa? Oh iya. Nama saya Muhammad Fatima Kabran. Ya, saya nomor akun saya 25 dari kelas 6. Mas, perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Yusuf Gunawan, absen 28 di kelas 6. Dan saya di kelompok 5 sejarah tentang akhir kependudukan di Jepang. Ya, perkenalkan, nama saya Michael Jenava Wardana, absen 23 dari kelas 6. Dan saya Wijaya Galif, absen nomor 34 untuk absen yang nomor lama, dan absen yang nomor baru itu adalah 35. Perkenalkan, nama saya Widodo Jadski, absen 36. Perkenalkan, saya Vanita Salsabila, nomor absen 18. Nah, di video ini kami akan mengambil 3 poin penting dalam akhir penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, janji Jepang memerdekakan Indonesia. Yang kedua, BPUPKI, Panitia 9 dan PPKI. Dan yang ketiga, kisah singkat proklamasi. Tahun 1944 merupakan tahun di mana Jepang kehilangan sebagian besar dari kekuatannya. Mulai dari armada lautnya yang terporak-porandakan oleh Amerika. Amerika menguasai daerah kekuasaan Jepang hingga tanah-tanah yang dulu dikuasai Jepang mulai direbut kembali oleh sekutu. Jepang yang makin terdesak akhirnya harus meminta bantuan dari negara-negara jajahannya untuk membantu memukul mundur Amerika. Jepang menarik semangat rakyat-rakyat negara jajahannya untuk membantu dalam perangnya dan menjanjikan kemerdekaan setelah perang dunia selesai bagi negara yang memberikan bantuannya. Hal ini diumumkan pada istimewa Parlemen Jepang ke-85 oleh Perdana Menteri Jepang. Bentar mas, bentar. Monggo mas. Saya lanjut ya, mohon maaf interupsinya. Hal ini diumumkan pada sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85 oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso. Tentu hal ini hanyalah propaganda Jepang saja untuk mendapatkan simpati rakyat jajahan Jepang untuk membantu dalam perlawanannya terhadap sekutu. Selain itu, perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang menurun karena percaya dengan janji tersebut. Sebagai wujud dari janji kemerdekaan, Jepang membantu beberapa badan penting yang akan mempersiapkan fondasi-fondasi negara Indonesia seperti undang-undang, dasar negara, dan konstitusi. Badan ini adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini diketahui oleh Dr. K. Rajiman Wedya Diningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangasai Yoshio dan RP Suroso. Tujuan utama BPKI adalah untuk mempelajari dan meneliti hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Mereka bertugas merumuskan dasar negara, undang-undang dasar, dan bentuk negara. BPUPKI mengadakan 2 sidang resmi. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Suasangin yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas tentang dasar negara. Beberapa tokoh menyampaikan gagasan mereka, namun belum ada kesepakatan yang bulat. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 di tempat yang sama. Dalam sidang ini, BPUPKI membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Dari 2 sidang ini, sidang pertama belum menghasilkan rumusan dasar negara, tetapi telah ada kesepakatan bahwa dasar negara yang akan digunakan adalah Pancasila. BPUPKI diisi oleh tokoh-tokoh penting bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan masih banyak lagi. Mereka adalah para tokoh pemikir dan pejuang yang memiliki visi untuk Indonesia merdeka. Di antara tokoh Indonesia tersebut, terdapat 7 tokoh perwakilan dari Jepang yang tidak memiliki hak suara dan hanya bertugas untuk mengawasi. Dalam BPUPKI dibentuk sebuah panitia kecil
mempunyai tugas yang sangat penting yang dikenal sebagai Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Pembentukan panitia ini merupakan hasil dari sidang penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Yang pertama, panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno tanpa adanya wakil ketua. Nah, tujuan utama panitia 9 ini adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka yang sebelumnya telah dibahas dalam sidang BPUPKI. Pertama, mereka bertugas menyusun rancangan pembukaan undang-undang. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk badan baru yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Secara lebih konkret, badan ini adalah BPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, badan ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Ketua DRS Muhammad Hatta. Tujuan utama BPKI adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Mereka bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI, termasuk mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk lembaga-lembaga negara. BPKI mengadakan beberapa sidang penting setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Penjambon, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Sidang-sidang berikutnya membahas pembentukan pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga negara lainnya. PPKI beranggotakan tokoh-tokoh penting bangsa, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, Ki Hajar Dewantara, dan Otto Sikandar-Dinata. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Lalu pada hari yang sama, Uni Soviet menyerang Jepang di wilayah utara yaitu Manchuria. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita ini segera menyebar ke seluruh Indonesia. Para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menginginkan proklamasi segera tanpa campur tangan Jepang,
sedangkan golongan tua lebih berhati-hati dan menginginkan persiapan yang lebih matang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda kembali ke pemukiman Soekarno dan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di sebuah desa kecil di Karawang untuk menjatuhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah melalui perundingan yang tegang, Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan. Mereka kembali ke Jakarta pada malam harinya dan segera menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan teks proklamasi di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhut Sastro Kusomo dan lagu Indonesia Raya berkumandang. Proklamasi ini menandakan akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Baik, begitulah video dari kita. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, terutama dari Pak Kali. Ya begitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.